Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan yang pegang. Kita mulai 1, 2, 3. Aku takkan hari depan, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang datang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu yang ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Kita mulai lagi. Tak ku tahu kan hari depan, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang datang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu yang ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk pimpinanmu, pemeliharaanmu, dan penyertaanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dapat tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan sehat walafiat ya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun juga ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Berkati ya Tuhan persekutuan doa pagi hari ini ya Bapa. Biarlah segala gangguan apapun yang terjadi di luar sana ya Tuhan tidak terjadi kepada kami ya Tuhan. Engkau yang beracara pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati puji-pujian kami, doa syafaat kami, terlebih lagi sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Pak Theo ya Tuhan, kuasai lidah bibirnya ya Tuhan, agar firman yang kami dengar nanti ya Tuhan, berasal hanya daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persekutuan pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian lagi, nomor 106. 106. Lagu Berhembuslah Roh Kudus. Ya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini,
Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, pulihkanlah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di rumah kami. Kami persilahkan Pak Theo untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk bisa sama-sama belajar bersama Tuhan, merenungkan akan firman-Mu, dan kami berusaha supaya kami bisa menjadi anggota dari komunitas gereja-Mu yang semakin lama semakin baik Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, Engkau berkati persekutuan kami, Engkau berkati sesi renungan dan diskusi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas salah satu dari hasil potret kemarin ya, waktu kita potret budaya itu ada beberapa hal yang kita ingin perbaiki ke depan gitu. Nah, salah satu cara untuk kita memperbaiki itu bisa melalui saling memberi dan menerima umpan balik gitu ya. Feedback itu kan umpan balik, jadi masukan, saran, ide gitu. Bagaimana kita bisa memberi yang baik, tapi kita juga bisa menerima yang baik. Termasuk kritikan juga, karena kritikan itu juga bisa membangun kita gitu. Nah, cara yang baik itu kita melakukannya dengan best, karena best itu kan artinya terbaik gitu ya. Nah, kita mau belajar dulu apa yang firman Tuhan katakan tentang
memberi feedback ini, memberi masukan kepada sesama kita, satu sama lain. Kita belajar dari Perjanjian Baru dulu. Kita buka dari Efesus 4. Ayat-ayatnya yang kita perlu baca sebenarnya udah saya siapin ada di layar juga sih, tapi kalau mau baca dari Alkitab langsung juga boleh. Dari Perjanjian Baru ini dari Efesus 4 ayat 2, ayat 16 dan ayat 29. Mungkin bisa Pak Anton bacakan, Pak Anton. Mute-nya tolong dicek. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian dari Efesus 4 ayat 2. Terus 16 dan 29, Pak. 16. Efesus 4 ayat 16 juga dan Efesus 4 ayat 29. Oke. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jadi di ayat-ayat ini kita bisa belajar bagaimana memang kita sebagai anggota dari komunitas tubuh Tuhan, kita perlu saling membangun, dan kalau ada kata saling berarti kita perlu memberi dan kita menerima. Kalau kita menerima masukan dari sesama kita, ya di Efesus 4 ayat 2 itu diingatkan kita memang perlu rendah hati, kita perlu menerimanya dengan lemah lembut dan sabar gitu ya. Saat kita memberi, ya kita tunjukkan memberi itu dengan kasih gitu ya, tujuannya untuk saling membangun gitu, kita ingin membantu sesama kita. Kemudian di Efesus 4 ayat 16 ini juga dikatakan bahwa kita ini satu tubuh gitu ya. Nah, kita masing-masing sebagai anggota perlu bertumbuh, kita perlu membangun dirinya gitu. Dan untuk ini berarti kita mesti mau terbuka untuk masukan dari sesama kita juga. Di Efesus 4 ayat 29 kita diingatkan, jadi kalau kita berkata-kata ya memang kita harus jaga gitu, karena lidah ini memang ngontrolnya susah gitu ya. Kadang maksud kita baik tapi menyampaikannya kurang pas, orang menerimanya juga jadi nggak pas. Nah, kita kalau menyampaikan masukan, menyampaikan umpan balik ini memang harus berusaha untuk bisa memastikan yang mendengar itu akan terbangun gitu. Ya, merasakan ya kasih yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Nah, sekarang kita akan lihat juga dari Perjanjian Lama. Tadi saya kelewat, berarti satu slide ya. Dari Perjanjian Lama, kita akan belajar dari Amsal 15. Mungkin saya bisa minta Pak Alep, bisa tolong baca Pak Alep, dari Amsal 15 ayat 1, 2, dan 4. Mikrofonnya perlu di-unmute Pak Alep. Dengar nggak suara saya? Dengar. Dengar. Pak. Amsal 15 ayat 1, 2, dan 4. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas mendatangkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya. Jadi ayat-ayat yang dibaca Pak Alep tadi memang terkait dengan bagaimana kita itu bisa menyampaikan feedback ya, menyampaikan masukan kepada orang lain. Ya, menyampaikan ini perlu lemah lembut gitu. Jangan bikin orang jadi jengkel gitu ya. Kalau kita menyampaikannya nggak bijak ya orang malah jadi jengkel. Nah, kita itu kalau bijak yang kita sampaikan itu ya sesuatu yang baik gitu ya, menghasilkan pengetahuan gitu. Nggak bikin orang malah jadi kesel gitu ya. Kemudian kalau kita lemah lembut, ya kita itu tidak akan melukai hati orang. Kita lihat lagi sekarang kalau kita menerima feedback ya, mungkin kita bisa dengar dari Ibu Lindawati, Lilin ya. Nah, Lilin bisa tolong baca Amsal 15 ayat 5, 10, 12 dan 14. Ayat 15. Ayat 5, 10, 12 dan 14. Pasal 15 ayat 5 ya. Ya, betul.
Orang bodoh, dengar nggak suaraku? Dengar jelas. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ayat Di rumah 10. orang benar, Ayat 10. oh ayat 10, maaf. Ya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, ini ayat-ayat yang mengingatkan kita bagaimana kita juga harusnya mau mendengarkan masukan dari orang lain gitu ya. Jangan sampai kita menolak didikan dari orang lain, apalagi dari orang tua kita sendiri gitu ya. Ya kita harus mau mengindahkan, memperhatikan, karena itu sesuatu yang bijak. Kita juga saat menerima feedback, kita harus mau gitu, ingin dengar gitu masukan itu. Jangan kita berusaha menghindar atau bahkan benci pada teguran. Karena kalau kita nggak pernah terima masukan atau nasihat dari orang lain, di sini dikatakan bahwa orang benci sama teguran ya akan mati. Maksudnya dia tidak akan menerima kebaikan gitu ya kalau kita nggak mau belajar dari orang lain. Orang yang nggak suka ditegur itu di sini dikatakan ya seperti pencemooh gitu ya, orang yang nggak mau mendengarkan sesuatu yang bijak dari orang lain. Nah kalau kita bijak kita mencari pengetahuan gitu ya. Nah kita akan sekarang melihat masing-masing bagaimana memberi dan menerima feedback yang baik berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dari Perjanjian Lama maupun Baru ya. Nah, saat kita memberi feedback, ini kan kita bilang kita mau belajar best feedback gitu ya. Best feedback ini singkatan. Singkatannya dari balance, earnest, specific, dan timely. Balance itu artinya seimbang. Kalau earnest itu artinya tulus gitu ya. Berarti kita niatnya memang untuk memberi masukan yang baik. Specific itu jelas yang dimaksud apa, enggak terlalu umum gitu ya. Nanti kita akan belajar contoh-contohnya dan firman Tuhannya juga bilang apa gitu. Kemudian harus timely atau tepat waktu. Ada yang balance. Saat kita memberi masukan ke orang lain, ini biasanya kan ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Ada yang baik, ada juga yang sifatnya orang itu perlu membangun diri, perlu belajar gitu kan. Berarti kalau kita melihat bahasa Inggris ya, ada I like, ini yang kita suka, tapi ada juga I wish. I wish itu belum kejadian gitu ya. Jadi saya harap ini nanti akan terjadi gitu ya. Jadi I wish, I like ini cara menyampaikan feedback yang balance juga. Nah kita tadi sudah, kita bisa baca juga dari Efesus 4 ayat 29 tuh ya. Kita kalau menyampaikan ya harus pakai perkataan yang membangun, ini yang positif gitu ya, supaya mendengarnya beroleh kasih karunia. Dari Roma 15 ayat 2 gitu, mengatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi tujuannya ini selalu untuk membangun. Kalau kita menyampaikannya hanya yang negatif saja gitu, orang itu mendengar kritikan terus pasti lama-lama ya bisa demotivasi gitu ya, bisa jadi nggak pede gitu ya, bisa jadi merasa dia itu kurang terus gitu ya. Tapi kalau kita juga menyampaikan bahwa ada yang baik dari dia akan merasa terbangun. Nah, misal 11 ayat 1 ini mengatakan ya neraca itu memang harus balance gitu ya. Karena kalau serong itu ya jadi kekejian itu gitu. Karena nggak seimbang gitu. Ya kita harus pada saat kita memberikan feedback pun juga sama, harus seimbang gitu. Supaya orang menerima itu berkenan gitu. Jadi kita harus punya neraca yang seimbang. Karena neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan bentuk timbangan yang tepat. Ya, jadi memang saat memberi makan ini juga ada yang positif, tapi kalau perlu yang sifatnya kritikan atau saran gitu juga perlu disampaikan. Kalau kita memberi positif terus itu juga bisa jelek akibatnya gitu ya. Kalau kita ngasih negatif terus kan jelek, jelas orang terdemotivasi. Tapi kalau kita ngasihnya yang baik-baik terus juga, itu juga orang bisa besar kepala, bisa merasa sudah baik gitu ya, sehingga dia lupa diri gitu. Jadinya malah kita rusak orang lain gitu. Jadinya memang kita harus balance. Karena nggak ada yang sempurna, kita tahu selalu ada ruang untuk perbaikan gitu. Saat kita memberi masukan orang lain, ya kita ingat kita perlu balance ini. Yang B-nya. Kayaknya earnest ini kita bicara tentang ketulusan. Mungkin yang lain bisa membacakan Ibu Rita, bisa membaca Matius 18 ayat 15. Ya, Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya, jadi kalau kita tulus itu kan tujuan kita sebenarnya untuk kebaikan dari orang yang terima gitu ya. Bukan tujuannya untuk ya justru menjatuhkan dia di depan orang banyak gitu kan. Jadi kalau kita mau mengkritik ya
ngomong empat mata dulu gitu ya, supaya dia itu merasa ya ini memang tulus gitu loh yang menyampaikan, sehingga dia bisa lebih mau untuk menerima. Dan kita mengatakan orang yang kalau dikasih nasihat dan dia mau mendengarnya, yaitu dia kembali ke jalan yang benar karena dia diingatkan gitu ya. Saya akan minta Yaya untuk membacakan beberapa ayat terkait sama Ernest ini, terkait sama kita memberi masukan yang tulus dari Amsal. Silakan ya. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 26 ayat 28, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, di sini dikatakan kalau kita tulus itu meskipun kita tuh menegur orang lain atau sesama kita, orang itu akan sayang sama kita karena dia tahu kita menegur itu karena kita mengasihi gitu ya. Bukan kita yang justru menyampaikannya positif, tapi tujuannya itu hanya untuk menyenangkan aja gitu. Di sini dikatakan menjilat gitu ya, karena itu malah menjerumuskan orang. Yang Amsal 27 ayat 6 ini mengatakan kalau kawan itu bahkan memukul aja maksudnya itu baik gitu, ya maksudnya untuk perbaikan. Tapi kalau lawan meskipun dia mencium itu melakukannya juga ya lebay gitu ya, berlimpah-limpah. Maksudnya lebih dari yang sebenarnya dituju gitu, karena memang dia punya maksud yang berbeda gitu. Nah saat kita memberi masukan ya maksud kita itu mesti baik gitu ya, jangan tujuannya untuk ngangkat orang, ngangkat maksudnya supaya dia seneng aja gitu, tapi tujuan kita nggak bagus atau justru kita menjatuhkan orang. Nah Amsal 26 ayat 28 diingatkan bahwa kadang-kadang kita itu terpancing ya, kalau kita sudah nggak suka sama orang, kita ngasih masukan itu yang nggak sesuai dengan apa yang perlu dimasukkan gitu. Yaitu namanya ya dusta gitu ya, atau bisa dibilang fitnah juga gitu. Kalau masukan kita tuh nggak sesuai, jadi kita berusaha menyampaikan dengan tulus ya apa yang memang kita lihat gitu ya. Kita nggak bisa menyatakan apa yang nggak kita lihat gitu. Ya jadi kita sampaikan apa adanya gitu. Kalau baik kita bilang baik. Kalau kurang baik, ya kita sampaikan juga, tapi dengan cara yang baik gitu. Nanti kita akan belajar gimana ya caranya gitu. Berikutnya, S-nya ini adalah spesifik. Ini. Nah ini ada contoh, kalau kita lihat gambar ada orang yang jengkel gitu ya. Saya nggak suka sama laporannya. Nah feedback seperti ini sebenarnya nggak jelas gitu ya. Karena orang kalau bilang nggak suka itu nggak suka apanya gitu. Apakah laporannya terlalu panjang gitu. Apakah sekedar sebenarnya saya nggak suka desainnya misalnya, karena desain ini kan subjektif gitu kan. Kurang apanya itu mesti spesifik gitu ya. Apakah misalnya kata-kata yang dipakai itu kurang formal, terlalu kata-kata sehari-hari gitu ya. Pakai gini aja, gitu aja atau itu aja deh gitu. Itu misalnya nggak suka gaya bahasanya ya sampaikan, gaya bahasanya perlu diperbaiki gitu. Jadi jangan sekedar bilang saya suka atau nggak suka. Kita bilang kita suka pun harus spesifik gitu. Pak Edi tadi bagus tuh contoh dari Pak Alep. Ini kayaknya rambutnya baru gitu. Nggak cuman bilang ya Pak Edi keren ya. Kerennya apanya gitu kan. Ya, ternyata rambutnya lah yang bikin Pak Edi keren. Ya, kali ini atau dasinya. Saya suka dasinya gitu. Itu spesifik gitu. Itu membuat orang jadi tahu bagian yang ini sebenarnya yang disukai dari saya gitu ya. Bahkan penampilan pun ya kita sampaikan dengan cara yang baik karena penampilan itu sangat sensitif itu. Itu bisa membuat orang mikirin terus kalau dia memang nggak kuat gitu. Nah, menyampaikan dengan spesifik ini ada contoh dari Daniel ya. Saat dia memberikan feedback kepada raja gitu ya terkait dengan mimpinya gitu. Di sini dikatakan Daniel 4 ayat 27, jadi ya Raja biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan. Jadi jelas caranya bagaimana. Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Jadi ini sangat spesifik gitu ya. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Jadi kalau dia mau bahagia, dia melepaskan diri dari dosa, itu caranya sangat jelas gitu, sangat spesifik. Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi jalannya seperti apa, caranya seperti apa, kalau kita
memang tahu kita bisa sampaikan ke orang lain. Ya caranya kalau kamu mau mencapai tujuan ya begini loh gitu. Nah itu kita perlu sampaikan dengan spesifik. Ya, Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, nah pimpinan di sini kalau saya lihat ke bahasa Inggrisnya dimaksud pedoman ya, jadi kayak guidance gitu. Jadi memang arahan. Nah itu jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi memang orang itu butuh guidance, butuh pedoman. Nah kita perlu memberikan pedoman kepada orang dan semakin spesifik semakin baik gitu. Karena itu akan memberi arahan kepada orang lain. Yang terakhir, bicara tentang timely. Nah, kadang-kadang kita ngasih masukan ini nggak tepat waktu gitu ya. Tepat waktu ini seperti apa sih maksudnya gitu. Misalnya saya lagi emosional karena sesuatu hal, karena lagi jengkel gitu. Itu bukan waktu yang tepat mungkin untuk kita memberi masukan ke orang lain. Atau kita tahu orang itu sedang sakit gitu ya. Itu juga nggak tepat itu memberi masukan kepada orang sakit yang bentuknya kritikan gitu ya. Kita perlu justru membuat dia itu sehat karena spirit atau semangat itu sangat berpengaruh kepada perasaan sehat atau segernya seseorang gitu ya. Kalau dia lagi sakit, apalagi lagi hamil tua gitu ya, kita memberi masukan yang pedas atau kritikan yang pedas itu sangat tidak timely, sangat tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu ini bisa juga ya sudah terlambat seperti contohnya di gambar ini gitu ya. Kalau misalnya kita tahu lantainya licin ya mungkin sign itu harus dipasang di dua arah gitu ya. Jangan sampai orang sudah tergelincir baru tahu kalau dia itu bahaya tempatnya licin gitu. Atau kita sampaikan misalnya ke Pak Alep gitu ya. Saya pakai contoh Pak Alep ya. Pak Alep 3 tahun yang lalu, Pak Alep itu datangnya telat. Nah itu enggak timely gitu. Orang udah enggak ingat gitu. Dia juga enggak tahu apa benar saya telat atau enggak. Jadi memberi masukan ini mesti waktunya juga yang pas gitu ya. Memperhatikan kondisi emosional seseorang, spiritual seseorang maupun ya fisik gitu. Juga jangan terlalu lama dan jangan kalau bisa semakin dekat sama waktu kejadiannya itu lebih baik gitu ya. Sehingga orang itu langsung tahu apa yang salah atau apa yang baik gitu. Ini kita lihat ayat-ayatnya. Mungkin Pak Edi bisa tolong bacakan Amsal 15 ayat 23 dan Amsal 25 ayat 11 sampai 12 Pak Edi. Ya, Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dan Amsal 25 ayat 11 dan 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, jadi tadi saya sudah kasih contoh-contohnya. Jadi ini juga ya sesuai dengan apa yang firman Tuhan juga katakan. Memang waktu yang tepat itu luar biasa gitu ya. Itu seperti apel emas di pinggan perak, seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar kalau tepat waktu. Nah kalau nggak tepat waktu, malah mungkin dampaknya sebaliknya gitu. Jadi memang ini seni, ya memberi feedback itu memang seni. Ada contoh ilustrasi, konon katanya beneran terjadi, kalau saya nggak terlalu percaya lah ya. Maksudnya kita baca ada satu buku, kalau ini memang bukunya sifatnya untuk memotivasi lah ya. Dia mengatakan konon ada sayembara dilakukan oleh seorang kaisar Cina gitu ya. Kaisar ini katanya matanya picak sebelah, kakinya kecil sebelah gitu. Dan waktu itu dia ingin mendapatkan lukisan atau potret dirinya gitu. Jadi dia mengadakan sayembara. Ada 3 pelukis yang walaupun mereka sebenarnya nggak pengen mungkin, tapi karena kaisar yang minta ya terpaksa harus gitu ya untuk ikut dalam sayembara ini. Yang pertama melukis kaisar itu matanya bersinar gitu. Kemudian ya perutnya six pack gitu ya, kakinya besar kekar gitu kelihatannya. Nah waktu bayangin Anda kalau jadi kaisar gitu, melihat lukisan Anda tahu gitu matanya picak satu, kakinya kecil satu gitu. Tapi lukisan di sini justru matanya bersinar-sinar dan kakinya kokoh gitu ya. Kita melihat lukisan itu juga pasti merasa nggak terlalu senang gitu, karena merasa ini terlalu berlebihan. Ini bukan saya gitu kan. Dan kalau kita tahu kaisar Cina zaman dulu ya, mereka kalau nggak suka penggal kepalanya gitu kan. Berarti pelukis pertama dipenggal. Pelukis kedua pasti belajar dari pelukis pertama. Dia melukis kaisar itu apa adanya gitu. Ya matanya picak yang kiri dan kakinya yang satu kecil gitu. Kaisar melihat itu juga nggak suka gitu. Dia ngeliatnya ini kok jelek banget gitu ya. Saya nggak suka ngeliat gambar ini gitu. Saya diingatkan tentang ya kelemahan saya atau kejelekan saya gitu. Siapa paling lihat lukisan ini. Gitu.
Nah, jadi penggal juga hilang. Nah, kalau kita jadi pelukis yang ketiga gitu, apa yang mesti kita lakukan? Kita kan juga mesti bijak gitu ya. Nah, pelukis ketiga ini menggambarkan kaisar itu zaman dulu biasanya hobinya berburu gitu. Jadi digambarkan sedang berburu pakai panah gitu ya. Kalau orang panah membidik itu kan matanya memang yang sebelah itu ditutup gitu ya. Jadi matanya satu ditutup, sedang membidik gitu. Kemudian supaya panahnya nggak goyang, itu kakinya memang dilipat sebelah gitu. Jadi yang satu ditekuk belakang tertutupan sama jubahnya. Sehingga nggak kelihatan. Nah, kelihatan dia sedang membidik hewan yang jauh gitu. Nah, lukisan itu begitu indahnya sampai kaisar itu merasa belum pernah melihat lukisan tentang dirinya sebagus itu. Nah, ini sebenarnya seni. Karena suatu kaisar itu melihat kenapa kok dia digambarkan matanya sedang membidik dan kakinya sedang dilipat. Itu dia tahu gitu. Bahwa itu dilukis seperti itu karena memang ada yang kurang dari saya gitu. Tapi disampaikan dengan cara yang membuat dia menerimanya tetap enak gitu. Nah, ini adalah seni yang memang tidak mudah tapi perlu kita asah, kita perlu latih supaya message kita itu sampai dan orang jadi terbangun, orang jadi membaik gitu. Dengan cara yang orang itu jadi bisa menerimanya. Gitu. Nah, ini perlu kita latih. Sekarang bagaimana kalau kita yang menjadi orang yang menerima gitu ya. Yang menerima ini harus best gitu ya. Harus big hearted, harus eager, harus studious dan thankful. Kita harus lapang dada, big hearted. Eager ini berarti kita minat, memang kepingin dengar gitu ya, mencari gitu ya. Studious itu mau belajar dan thankful itu kita berterima kasih. Bisa tolong Pak Indah membacakan Amsal 19 ayat 20 dan Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Silakan Pak Indah. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 15, 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, big hearted ini memang lapang dada gitu. Orang yang open gitu ya terhadap masukan. Jadi kalau misalnya ada orang menerima nasihat, ya dia mau mendengar karena dia tahu ini sesuatu yang baik buat saya. Teguran pun bisa membuat kita menjadi lebih baik, kehidupan kita juga akan lebih baik karena kita mendengarkan teguran dari orang yang bijak juga gitu ya. Kalau kita mengabaikan didikan atau masukan yang baik, justru kita merugikan dirinya sendiri gitu ya. Kita tidak akan memperoleh akal budi. Nah, kita harus mendengarkan, apalagi kalau kita tahu ini adalah firman Tuhan gitu ya, itu pasti mendatangkan hikmat. Ya, kerendahan hati dikatakan mendahului kehormatan. Jadi lebih baik kita mendengar dengan rendah hati daripada kita merasa orang itu menyakiti saya atau membuat kehormatan saya hilang gitu ya. Karena kerendahan hati itu memang bahkan terpenting dari kehormatan itu sendiri. Ya, jadi kita harus lapang dada. Berikutnya kita harus eager. Eager ini ingin gitu ya. Kita mencari, kalau misalnya justru bayangin orang yang dikasih tugas gitu, dikasih pekerjaan, kita sudah submit hasil kerja kita, tapi kayak nggak ada masukan apa-apa gitu, kayak angin lalu aja gitu. Kita nggak tahu itu yang kita kerjain udah benar atau enggak, apakah sudah sesuai dengan harapan atau enggak gitu ya. Itu pasti membuat kita penasaran. Gitu. Nah, kita juga sama, kita harus ingin karena kita tahu masukan itu membuat kita jadi ya, orang yang lebih baik. Gitu ya. Amsal 4:13 mengatakan kita mesti berpegang pada didikan, jangan melepaskannya, pelihara dia, jadi didikan itu karena dialah hidupmu. Gitu. Amsal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Amsal 12 ayat 1, siapa mencinta didikan mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran itu dungu. Gitu. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu dianggap lebih baik dari hatinya. Kalau nggak salah di Tesalonika ini. Mungkin kita mesti cek ayatnya kalau mau tahu ini di mana gitu ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini orang yang memang mau gitu ya. Menyelidiki, nggak cuma dengar tapi mau menyelidiki, pengen cari tahu gitu. Apakah ada firman Tuhan yang mereka butuhkan gitu, yang bisa ya mungkin menegur, memberi masukan, membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih bijak gitu ya. Kita juga perlu baca firman Tuhan ya supaya kita mengenal Tuhan lebih baik. Itu mau gitu. Mencari, jangan kalau saya ingat di salah satu hasil survei itu kita itu salah satu yang perlu kita stop doing adalah kalau menerima teguran yang terlalu keras dari firman Tuhan yang disampaikan kita baper gitu ya, kita nggak suka. Nah, itu sesuatu yang perlu kita tinggalkan gitu. Justru kalau kita merasa tertegur ya berarti memang ada sesuatu yang mesti diberesin gitu ya. Jadi kita eager, memang kepengen gitu menerima masukan. Kemudian studious ini mau belajar gitu ya. Nah, seringkali orang itu, ini termasuk yang paling susah sebenarnya. Dalam kita memberi dan menerima feedback, mau belajar atau studious ini termasuk yang susah. Kan biasanya saat kita menerima masukan yang bentuknya apalagi kritikan gitu ya, kita akan memberikan justifikasi atau penjelasan gitu, atau excuse sebenarnya. Oh, kayaknya kamu salah deh, saya tuh sebenarnya nggak gitu kok, maksud saya tuh gini gitu. Jadi kita berusaha menjelaskan kenapa orang lain itu salah melihat kita. Gitu. Padahal yang dilihat sama orang lain memang itu gitu kan. Nah, sebenarnya kan masalah masukan itu benar atau salah,
untuk menilai itu kita tahu gitu. Kita yang mendengar ini tahu waktu terima masukan ini benar atau salah. Sebenarnya tinggal kita putusin kalau memang masukannya itu benar, kritikan itu bermanfaat, ya kita perbaiki aja gitu loh. Nggak usah memberi penjelasan begini begitu gitu ya. Kita terima, kita perbaiki. Kalau misalnya masukan itu salah, ya nggak perlu memberi penjelasan juga gitu ya sampai saya kita tahu oh berarti orang ini menilainya masih nggak tepat. Ya tinggal buktikan aja gitu di lain waktu bahwa kita nggak seperti yang disampaikan itu kok, kita lebih baik dari itu gitu. Memang perception orang itu realitinya dia gitu. Jadinya apa yang dia lihat ya memang itu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada dia ya bukan dengan kita membela diri gitu, tetapi justru tunjukkanlah gitu bahwa kita memang lebih baik daripada yang disampaikan. Kalau kita memang merasa itu benar. Jadi belajar aja gitu. Karena selalu ada ruang untuk perbaikan kok. Biasanya memang sebenarnya ada benarnya gitu apa yang disampaikan itu, cuma meskipun kecil atau sedikit gitu ya, cuman kitanya yang merasa saya lebih banyak bagusnya daripada jeleknya. Akhirnya justru kritikan atau masukan yang bisa buat kita lebih bagus itu jadi kita terlewatkan gitu. Kalau kita berusaha untuk membela diri. Nah, di sini saya bacakan Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. 2 Timotius ayat 3 sampai 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang ya firman Tuhan itu kadang memang keras menegur gitu, karena memang fungsinya dari Alkitab atau firman Tuhan itu ya untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan membuat kita jadi hidup dalam kebenaran gitu ya, memberikan didikan. Jadi kita memang mesti mau menerima itu ya apa adanya gitu ya, dan memang semangatnya adalah kita mau belajar, kita mau menjadi lebih baik, kita mau membaik gitu ya. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat yang bijak. Nah, kadang-kadang yang merasa kita benar ya cuma kita sendiri gitu, sehingga ya ini yang perlu kita luruskan. Kita justru membutuhkan perspektif dari orang lain untuk memberi masukan gitu, supaya kita nggak merasa benar terus, nggak merasa sudah yang paling baik, tapi kita tahu ruang-ruang perbaikan yang bisa kita lengkapi gitu, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Ini saat kita mendengar, kita mesti. Nah, yang terakhir ini thankful. Ya, saat kita menerima itu kita harus memberi terima kasih, karena kita tahu memberi dan menerima ini sebenarnya memberi itu lebih gampang dan menerima itu lebih sulit. Justru karena menerima itu sulit, orang yang memberi masukan ke kita itu kadang-kadang ragu gitu. Ini kalau saya sampaikan nanti dia jengkel atau enggak ya? Emosi atau enggak? Sakit hati atau enggak? Kira-kira ini saya sampaikan apa enggak usah ya gitu. Karena khawatir. Nah, tapi kalau hubungan udah baik, apalagi kalau kita menerima masukan, kita itu menunjukkan apresiasi kita gitu. Justru kita menyatakan terima kasih, membuat orang yang ngasih masukan itu juga lega gitu. Dia merasa lega karena ternyata apa yang disampaikan itu diterima. Jadi next time kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, dia juga akan menyampaikan ke kita dengan lega karena dia tahu kita bisa menerima masukan itu gitu. Dan terima kasih dari kita itu menunjukkan bahwa ya kita nggak jengkel, kita nggak tersinggung, kita nggak sakit hati, dan ini menunjukkan ya saling membangun tadi sebenarnya ya, membuat kita juga terima masukan, tapi orang lain yang menerima masukan juga rasa lega, jadi hubungan itu bisa terjaga. Nah, Amsal 15 ayat 23 ini tadi sebenarnya kita udah baca tadi yang di highlight yang bagian tepat waktu. Nah, sekarang kita ingin menyoroti bersukacita karena jawaban yang kita terima gitu ya. Kalau kita menerima jawaban ya kita bersukacita ya kita terima kasih lah, kita thank you gitu ya. Dan kedua, bagaimana Daniel juga terima kasih kepada Allahnya gitu ya. Kupuji dan kemuliaan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi kadang-kadang ya kita memang menerima masukan dari firman Tuhan juga yang kita baca gitu. Supaya kita berterima kasih sama Tuhan kalau ada ayat yang berbunyi gitu kepada kita secara pribadi gitu kan. Atau kalau kita terima dari gembala kita, dari majelis, dari sesama kita gitu ya. Dan menurut kita ini memang tujuannya baik gitu ya. Kita harus menyatakan berterima kasih itu sendiri gitu. Nah, dengan kita memberi dan memberi ini, kita itu akan membangun komunitas kita yang lebih baik. Jadi kalau berdasarkan dari survei yang kemarin, survei budaya, ada beberapa ruang perbaikan yang perlu kita lakukan. Terkait dengan mengutamakan Tuhan, kita perlu menjadi murid yang berkomitmen. Nah, ini bintangnya 1, ada catatan di bawah. Ini adalah hal-hal yang kita ingin muncul pada desired culture kita. Jadi kalau komunitas pengharapan ini benar-benar sudah membaik gitu ya, kita semua mengharapkan antara sekarang dengan masa depan itu lebih banyak lagi murid yang berkomitmen gitu. Ya kalau bintangnya 1. Kalau bintangnya 2, nah ini mengutamakan Tuhan yang sifatnya merah gitu ya, melihat kepada hasil gitu. Saat firman Tuhan menegur keras ini tadi, yang ini yang ingin kita hilangkan karena sekarang berarti kita yang masih tersinggung, masih baperan gitu. Kalau terima firman Tuhan mungkin mikirnya ini maksudnya apa ya, kok berah gitu ya, kok kayaknya nyetir saya tersinggung gitu ya, enggak kalau firman Tuhan menegur keras. Nah ini sesuatu yang kita merasa ingin kita tinggalkan gitu.
di desain culture kita nggak ada lagi. Ini mengenal Tuhan. Saling empati ya kita saling menghargai. Nah ini salah satu yang sekarang kita sudah ada ya kalau 3 bintangnya personal values kita sudah punya. Jadi orang-orang di pengharapan ini memang orang-orang yang keluarganya luar biasa saling menghargai. Di kan culture kita di CC itu sudah ada, tapi di DC di kita juga kita kepengennya tetap ada gitu. Jadi saling menghargai ini ya salah satu bentuk memberi dan menerima feedback adalah bentuk saling menghargai itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk menyenangkan, nah ini kita bintangnya 2, berarti ingin kita hilangkan di desain kalau kita nggak boleh baper, nggak boleh mudah tersinggung gitu. Itu tidak menyenangkan gitu. Kalau sedikit-sedikit tersinggung gitu ya, jengkel itu tidak menyenangkan. Belajar ini termasuk PR yang susah sekali. Kita sudah sering kali diingatkan gitu. Kadang-kadang online aja kok telat gitu kan. Kita kan mikirnya kalau datang ke gereja karena macet gitu ya kita lebih bisa menerima gitu ya. Dan terjadi sekali 2 kali gitu. Pasti ada aja alasan lah gitu. Tapi kalau kita melakukan lagi gitu, itu kan berarti kita nggak belajar gitu ya. Nah, kita ingin di desain culture kita tuh nggak terlambat hadir lagi. Nah ini kita dengan beri dan menerima masukan, kita sebenarnya ya akan memperbaiki ini juga gitu ya. Kita perlu belajar, apalagi kalau online itu nggak ada alasan macet gitu. Maksudnya internet lambat pun nggak akan membuat kita jadi telat 10 menit, 15 menit gitu ya. Kita usahakan untuk lebih disiplin. Kurang responsif, ini juga jadi PR kita yang perlu kita perbaiki, yang kita inginnya kita hilangkan. Nah, ini terkait dengan aktif. Nah, kita harus lebih responsif terhadap ya mungkin kalau ada waktu jemaat, ada pengumuman, atau ada saudara kita yang sakit, butuh doa atau ulang tahun, ya akan senang kalau misalnya dikasih selamat ulang tahun ya. Kita harus menjadi orang yang lebih responsif. Kalau ada kebutuhan atau bidang pelayanan tertentu ya kita merespons gitu. Kita kalau memang kita punya talenta, kita bisa membantu ya kita menerima atau kita bahkan menawarkan diri gitu lebih baik lagi. Kalau terkait dengan inspiratif, nah orang yang inspiratif itu dia menunjukkan keteladanan gitu ya. Ini yang ingin muncul pada desain culture. Dikatakan ya kita orang-orang pengharapan ini mesti jadi teladan gitu ya, inspiratif. Kreatif itu kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Nah ini semua bisa menjadi lebih baik kalau kita bisa memberi dan menerima best feedback. Kita memberi dan menerima feedback ini, kita akan benar-benar bisa merealisasikan budaya membaik kita juga. Kita lebih mengutamakan Tuhan, lebih empati, lebih menyenangkan. Kita mau belajar aktif, inspiratif, dan kreatif. Ya, sekian dari saya kembalikan ke Ibu Bambang. Untuk firman Tuhannya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, pokok doa syafaat, kita nyanyikan Aku Harap Pada Yesus. Karena dalam situasi seperti ini, hanya kepada Tuhan Yesus saja kita berharap sepenuhnya ke dalam tangannya. Kita mulainya. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar pada pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya
sampai selamanya. Sekarang kita masuk dalam pokok-pokok doa. Saya sudah membagikan pokok doa.
Ya, Terima kasih untuk semua yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih.